Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam sehat ya. Oke, ini saya lagi bersih-bersih mesin. Ya teman-teman, saya ada sedikit tips untuk pengecekan mesin ya bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian mobil ya, terutama mobil bekas. Oke, langsung saja. Ini coba dari sini. Pertama-tama pastikan pengecekannya pagi hari ya, pagi hari, karena pagi hari ini waktu kondisi mesinnya dingin, jadi belum dinyalakan sama sekali, jadi oli masih berada di bawah. Nah, untuk pertama kita buka dulu tutup radiatornya ini ya, kita buka. Oke, susah. Nah, kita buka, kita cek dalamnya ada karatnya enggak, ada kerak-keraknya apa enggak ya teman-teman. Nah, kalau ini bersih ya. Lalu yang kedua ini kita tuh cek tutupnya, lalu kita tekan-tekan seperti ini. Nah, kalau ini bisa ditekan-tekan berarti berfungsi ya, berfungsi dengan baik ya teman-teman. Kalau ini tidak berfungsi berarti radiatornya pasti nanti akan bermasalah. Oke, kita tutup lagi. Lalu berikutnya kita cek olinya, karena pagi kan tadi belum dinyalakan. Kita cek olinya karena masih di bawah. Kita cek volume olinya sama kekentalannya. Oke, kita buka, kita lap dulu. Cek ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kelihatan nggak? Nah, ini harus berada di antara tulisan H sama L. Kalau H ini high, L ini low. Jadi jangan sampai di bawah ya, jangan sampai di bawah L, itu nanti pasti olinya kurang. Juga dari kekentalannya, apakah masih bening atau sudah hitam. Kalau ini udah lumayan hitam ya, karena pemakaiannya udah lumayan lama saya. Nah, ini jadi perlu diperhatikan. Oke, lalu berikutnya kita buka tutup olinya. Kita buka, kita cek. Nah, kita cek di sini, di sekitaran sini ada kerak-keraknya apa enggak, ada kotorannya apa enggak. Lalu kita lihat ke dalam ya, kelihatan ya. Nah, pokoknya kita lihat ke dalam sini. Nah, di situ nanti ada lumpurnya atau enggak. Kalau enggak kita masukkan gini, kita colek-colek. Biasanya kalau ada endapan lumpurnya akan nempel di jari kita ya. Nah, ini kan bersih nih, enggak ada. Ini berarti indikasinya mobilnya masih bagus ya. Nah, kita ini, nah masih bagus ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke, kita tutup. Nah. Oh iya, tadi kelupaan teman-teman untuk cek olinya tadi. Kadang kalau ada oknum penjual ya, oknum penjual yang curang, biasanya mesinnya udah kasar. Nah, ini olinya dikasih yang oli yang lebih kental. Biasanya pakai oli rem, oli yang kental gitu ya, jadi biar mesinnya halus. Nah, nanti pas kita udah beli lalu kita ganti olinya, nah mesinnya baru kelihatan, baru ketahuan kalau mesinnya kasar ya. Jadi salah satunya harus dicek olinya. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk pengecekan
mesin bagian atasnya. Ini tadi baru bagian atasnya. Nah, lalu berikutnya kita cek bagian bawahnya. Kita masuk ke kolong ke bawah, kita cek ada kerembesan oli apa enggak. Wah, ini susah ya, saya nggak bisa masuk ke kolong. Oke, jadi intinya teman-teman, kita cek bagian bawah kolongnya, kita cek satu-satu ada rembesan olinya apa enggak. Kalau ada rembesan olinya kita tanya ke penjualnya, ini rembesan oli dari mana, ini rembesan oli apa. Nah, nanti kita minta penjelasannya kepada yang penjualnya. Jadi biar kita tidak salah membeli dalam pembelian mobil ya, terutama untuk mobil bekas ya, karena mobil bekas ini kan mobil bekas pemakaian orang ya, yang kita tidak tahu historinya, kita tidak tahu sejarahnya seperti apa penggunaannya. Jadi kita harus benar-benar teliti. Nah, ini untuk tips-tips tadi, tips-tips kecil ya, sederhana ya, tapi seenggaknya kita sedikit tahu mesin-mesin mobil yang mana yang bagus, mana yang tidak bagus, juga untuk menghindari kecurangan-kecurangan oleh oknum-oknum penjual ya. Nah, mungkin sekarang udah nggak ada ya, atau mungkin jarang ya oknum-oknum yang bermain curang ya. Cuma kadang seringnya kasus seperti ini teman-teman, kita mau membeli langsung dari pemakai langsung seperti itu ya. Pasti teman-teman juga gitu, nggak mau dari calo, nggak mau ke showroom, pasti harganya pasti jauh lebih mahal ya. Tapi kalau kita langsung dari ke pemakainya langsung, pasti harganya lebih murah. Nah, tapi kadang untuk pemakainya sendiri itu juga kurang paham mesin, jadi dia asal pakai mobil, nggak dirawat, nggak tahu masalah mesin, dia asal pakai aja. Jadi dia nggak tahu mesinnya masih bagus apa enggak. Nah, pas waktu mau dijual dia ya bilangnya masih bagus karena masih bisa jalan seperti itu ya, karena dia nggak tahu masalah mesin. Makanya kita antisipasinya harus cek seperti itu teman-teman. Nah, tapi untuk teman-teman yang lebih bagusnya lagi, kalau ada dana lebih ya mendingan kita pakai jasa inspektor ya. Tapi kan tar dulu tuh ada iklan lewat teman-teman. Iklannya dari Sari Roti. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini sampai mana tadi saya lupa. Oh ya, untuk pembelian masalah mobil bekas ini ya teman-teman, kita harus pengecekannya untuk bagi teman-teman yang punya budget lebih, untuk lebih amannya bisa menggunakan jasa inspektor ya. Tapi kan untuk jasa inspektor sendiri lumayan ya, tapi kalau teman-teman bisa sedikit mengerti, belajar, tahu tentang masalah mesin, seenggaknya kita bisa menghemat. Nah, oke ya, tadi teman-teman itu tips sederhana dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mungkin sekarang lagi mau mencari atau ingin membeli mobil, terutama mobil bekas. Itu tips sederhana dari saya. Itu tadi tips awal. Nah, nanti kalau udah dicek semuanya, baru kita nyalakan mesinnya. Nah, itu nanti mesinnya akan lebih jelas lagi mana yang bermasalah, mana yang enggak. Tapi untuk tips awalnya tadi seperti itu ya teman-teman. Jadi biar enggak tertipu dari awalnya. Kalau dari awalnya mesin udah dipanasin, udah dipakai, itu kan agak susah juga kita deteksinya. Nah, ini kalau dari pagi kita mobil masih dingin, kita enak pengecekannya seperti tadi ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan bagikan ke yang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.